يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Kristal yang kalau jatuh dia akan pecah. Bukan wallpaper dengan warna emas yang membuat orang di dalamnya serasa di dalam surga. Enggak. Berapa banyak orang yang kalau melihat isi rumahnya, orang kaya raya, orang yang bahagia, tapi ternyata rumah dia neraka. Kenapa? Yang di rumah bukan calon penghuni surga. Yang ada di rumah adalah calon penghuni. Orang yang kasar. Maka jadilah orang yang lembut. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah SAW mengatakan, Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Kalian mau nggak? Aku kasih tahu. Istri-istri kalian yang calon penghuni surga. Nih mak-mak, coba dilihat. Seperti apa sifatnya? Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, Al-wadud, al-walud, al-a'ud ala zawjiyah. Dia adalah wanita yang pengasih, penyayang, nggak kasar, nggak sibuk cari dunia. Ada perempuan yang ada dalam benak dia, duit. Dia orang pengasih orang. Dia sayang sama suaminya. Dia sayang sama anak-anak. Jangan bicara sama tetangganya. Kasih sayang dia yang pertama dapat adalah penghuni rumahnya. Al-walud. Dia orang yang subur. Dia berpikir bagaimana memperbanyak umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia bukan wanita yang aduh cukuplah 2 anak saja, capek aku, lelah aku, banyak urusan, banyak kerjaan lah. Dia ingin punya anak lagi. Dia ingin punya anak lagi. Dan Allah berikan kepada dia. Yang ketiga, al-a'ud ala zawjiyah. Dia adalah wanita yang suka kembali kepada suaminya. Balik, bukan kabur dari suaminya. Ada wanita-wanita ketika terjadi satu permasalahan di dalam rumah, yang dilakukan, dia meninggalkan rumahnya. Dia minggat, kabur dari rumah. Penghuni surga nggak kayak gitu. Dia tahu hidup ini adalah ujian. Masalah yang ada dihadapin, bukan ditinggalkan. Maka Nabi alaihissalatu menyebutkan, ini perempuan suka kembali kepada suaminya. Idza adat au udhiyat. Apabila perempuan ini melakukan kesalahan, menyakiti suaminya, atau suaminya yang menyakiti dia. Ja'at hatta ta'khudha biyadi zawjiyah. Maka perempuan ini akan datang sampai dia memegang tangan suami. Dia bukan kabur dari suaminya, tapi dia balik dicari suaminya. Mana suamiku? Kemudian dia ambil tangan suaminya. Setelah itu dia mengatakan, Wallah la adzuku ghumban hatta tar. Demi Allah, aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha sama aku. Kayak gini. Jadi penghuni surga itu adalah orang yang pengasih, lembut hatinya. Buat siapa? Buat setiap muslim, buat kerabat-kerabatnya, apalagi suaminya, apalagi anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, sifat penghuni surga adalah wa'afifun muta'affifun dzu'iyal. Dia adalah orang yang afif, yang menjaga kehormatan diri dari melakukan
perselingkuhan. Menjaga dirinya dari perzinaan. Menjaga dirinya dari minta-minta sama orang. Dia punya keluarga, dzu iyal, dia punya tanggung jawab. Tapi dia tetap menjaga kehormatan dirinya. Karena ada keluarga-keluarga yang akhirnya mencuri, yang akhirnya korupsi. Dia enggak. Dia enggak mau sama yang haram. Maka yang seperti ini masuk penghuni surga. Maka ahibati fillah, jadilah perempuan yang pandai bersyukur. Kalau ingin rumahnya menjadi surga. Enggak semua suami beruntung dalam rezeki. Enggak. Ada suami-suami yang mungkin secara kepemimpinan dia adil. Secara hati dia lembut. Tapi masalahnya apa? Rezekinya sedikit dia. Tidak sedikit perempuan yang kemudian mengajukan cerai terhadap yang seperti ini. Gimana akan jadi baiti jannati? Ya jangan jadi jannati ya ketika perempuannya selalu menuntut kepada suaminya. Tapi kalau dia menjaga kehormatan dirinya, mencukupkan dengan yang ada dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik, maka insya Allah dia akan menjadi penghuni surga Allah Azza wa Jalla. Adapun penghuni neraka seperti apa? Kita masih dalam hadis. Ad-dha'if alladhi la zabra lahu. Alladzina hum fikum tab'an la yabtaghuna ahlan wala mal. Yang pertama adalah orang yang lemah. Yang tidak punya kontrol terhadap nafsunya. Yang pokok jadi ekor aja. Jadi pengikut dia. Ada orang-orang yang jadi ekor yang dia tidak dapat menentukan sikap. Aku harus seperti ini. Nggak ada. Orang ke timur dia ke timur. Orang ke barat ke barat. Dia cuma menjadi pengikut. Nggak ingin apa-apa. Dia cuma mengikuti nafsunya. Ada manusia-manusia seperti itu. Yang kedua, al-kha'in. Pengkhianat. Alladzi la yakhfa lahu tama'un wa in daqqa illa khana. Di mana dia berkhianat dalam segala perkara, sampai perkara-perkara yang kecil dia berkhianat. Dalam kehidupan rumah tangga ada istri-istri yang berkhianat. Ditinggal suaminya bekerja, mencari nafkah, merantau, naudzubillah dia masukkan laki-laki ke dalam rumah. Dan ada pula lelaki-laki yang berkhianat. Dia berzina di luar sana. Padahal tidak ada alasan bagi seorang laki-laki untuk berzina. Sedangkan Allah telah membolehkan bagi dia untuk menikah lebih dari satu. Mathna wa thulatha. Kenapa dia berzina? Mungkin dia berpikir ketika berzina, Ustaz, anak mau kawin lagi, ruwet. Repot nanti, ribut sama istri, ribut sama mertua, khalas berzina. Orang dia punya duit, dia mungkin berpikir punya duit miliaran, dia bisa berzina. Kalau dia berzina bayar 1 juta, dia bisa berzina dengan 1000 wanita. Kalau dia punya uang 1 miliar. Daripada anak nikah lagi, masih ribut, ruwet. Pengkhianat. Makanya orang yang seperti ini, neraka tempat. Itu kriteria penghuni neraka yang suka berkhianat. Dalam pekerjaan juga berkhianat di sana. Berapa banyak orang-orang yang dikasih tanggung jawab berkhianat. Kalau tadi disebutkan pemimpin yang adil, pemimpin yang rajin sedekah, pemimpin yang mendapatkan petunjuk, ini enggak. Dikasih jabatan berkhianat. Menjadi kepala rumah tangga berkhianat. Menjadi istri berkhianat. Anak-anak kadang-kala seperti itu. Ini yang kedua. Penghuni neraka yang kedua. Yang ketiga, warajulun la yusbih wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa mali.
Seorang laki-laki yang kerjanya pagi, sore, pagi dan petang, dia nipu engkau. Dalam keluargamu, dalam hartamu. Kerjanya nipu. Kalau yang tadi berkhianat, yang ini menipu. Ada pengkhianat, ada penipu. Pengkhianat kan biasanya dia seorang yang memiliki jabatan, memiliki tanggung jawab. Tapi ada orang yang memang kerjanya nipu orang lain. Nipu keluarganya, nipu harta dia. Kemudian beliau menyebutkan al-bukhl wal kadhib. Seorang yang awil kadhib, seorang yang bakhil. Ini penghuni neraka. Penghuni surga itu Allah menyebutkan alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, orang yang suka bersedekah. Dan Allah sebutkan tentang kriteria penghuni surga di banyak ayat ini, mereka adalah orang-orang yang rajin bersedekah. Tapi penghuni neraka dia bakhil dan pendusta. Yang terakhir, yang kelima, penghuni neraka itu washindir al-fahsh. Orang shindir. Orang yang ngomongnya kotor. Di dalam rumah tangga kita mendapatin seperti itu. Orang yang kalau ngomong kotor. Kadangkala isi kamar mandi keluar dari mulut dia. Kadangkala kebun binatang keluar. Kelakuannya juga menunjukkan kekejian. Ini adalah orang-orang penghuni neraka. Maka tanyakan sekarang, dengan siapa engkau hidup di rumahmu? Dengan manusia-manusia yang punya kriteria menghuni surga, atau yang ada bersamamu adalah kayaknya mau ke neraka. Maka mau tidak mau, rumahnya tidak dapat menjadi surganya. Kemudian jamaah rahimakumullah, bicara pemimpin. Kalau bicara membangun rumahku surgaku, kan di rumah ini nggak sendirian Ustaz. Ada suami, ada istri. Bagaimana membagi tugas di rumah itu agar rumahnya jadi indah. Kalau kita lihat, kuli bangunan itu tugasnya beda-beda. Ada yang gali pondasi, ada yang masang bata, ada yang ngambil luluhnya semen. Ada yang nanti memikul sesuatu. Ada yang mengecat. Ada yang pasang atap. Ada yang pasang segala sesuatu dilakukan secara profesional. Bagaimana sekarang suami istri di dalam rumah? Ahibati fillah, Allah telah membagi tugas sebenarnya. Untuk yang ingin rumahnya menjadi surganya, jangan keluar dari pembagian ini. Karena kalau keluar biasanya terjadi ketimpangan di dalam rumah itu. Seperti orang yang naik mobil, salah satu rodanya kempes. Dia jalan terus, gak enak. Bisa jalan, bisa. Mobilnya jalan. Kalau ikan mobil itu 2 rodanya kempes. Jalan. Motor, naik motor. 2 rodanya 1 kempes belakang. Bisa jalan, tapi gak enak. Dan gak bisa cepat. Serta akan merusak kendaraan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nisa ayat 34. Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima
أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليما كبيرا Aliyan. Innallaha kana إن الله كان عليا كبيرا. Laki-laki atau suami itu penting. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain atau perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nuzuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Di sini kalau bicara membagi perang, Allah Azza wa Jal telah menetapkan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin, pelindung, pengurus kaum perempuan. Nggak dibalik. Kenapa itu terjadi? Allah menyebutkan alasannya. Maka bagi para aktivis gender yang kadangkala berpikir Islam ini menzalimin para wanita. Tidak. Tapi Islam itu mengembalikan semua kepada posisinya masing-masing. Nggak mungkin semua itu mau jadi Kapolri. Satu Kapolri itu. Nggak mungkin di Jawa Timur itu semua mau jadi Kapolda. Banyak tuh. Yang mungkin secara umur, secara kemampuan. Tapi tetap satu Kapolda di Jawa Timur. Maka tatkala Allah menetapkan laki-laki menjadi pemimpin, Allah sebutkan alasannya. Yang pertama, karena Allah melebihkan sebagian mereka, yaitu kaum laki-laki atas perempuan. Allah lebihkan laki-laki atas perempuan. Sehingga dia layak untuk menjadi pemimpin. Yang kedua, karena mereka laki-laki memberikan nafkah. Jadi kewajiban laki-laki adalah mengurusin istrinya, mendidik istrinya, mengajari istrinya bagaimana dia menjadi anak buah yang taat, yang patuh. Kita lihat di sebuah perusahaan, biasanya diadakan pelatihan lagi, diadakan rapat, diadakan penyuluhan. Itu tugas pemimpin. Allah berikan kemampuan itu kepada laki-laki. Yang kedua, laki-laki punya kewajiban memberikan nafkah. Kalau dua-duanya menjadi pemimpin, yang namanya bahtera itu tidak akan berjalan. Gimana mau jalan? Dua-duanya pegang setir. Setir mobil tuh satu. Kalau rebutan pegang setir, yang ada nabrak. Atau nggak jalan sama sekali. Memberikan nafkah yang kerja siapa? Suami. Oleh karena itu apabila salah satu dari
dua kriteria ini tidak ada di diri suami, biasanya ada ketimpangan dalam kepemimpinan dia. Ada suami-suami yang lemah, yang diatur sama istrinya. Ada. Semua di rumah itu apa kata istri. Sampai kadang kala anak-anak melihat kesian sama bapaknya. Kesian. Kenapa bapakku ini kayak kacung? Bapakku ini nggak bisa punya keputusan. Padahal dia jadi pemimpin. Dia mampu sebenarnya. Tapi kadang-kala istrinya bukan wanita yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia kudeta kepemimpinan itu. Yang salah siapa? Tetap salah suami. Kenapa engkau mau diatur sama istri? Kenapa engkau mau dipimpin sama istri? Engkau pemimpin. Kalau bicara, enggak, istri ana alhamdulillah Ustaz, baik.